Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sumiyanti. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Nanggung, Kabupaten Bogor. Oke, untuk saat ini kita akan bahas mengenai bimbingan karir, khususnya di kelas 12 IPS 1 ya. Nah, yang pertama kenapa sih kita harus menyelenggarakan bimbingan karir? Karena memang pada dasarnya pendidikan di jenjang sekolah menengah atas, kita harus sudah mempersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu ke perguruan tinggi negeri, atau swasta, dan atau bahkan juga adalah siswa yang mau bekerja langsung. Baik, untuk selanjutnya kita bahas dulu nih sebelumnya untuk mengenai bimbingan karir. Apa sih bimbingan karir itu? Yaitu menurut Gibson dan Mitchell, bimbingan karir diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan konselor sebagai lingkup dengan tujuan menstimulus dan memfasilitasi perkembangan karir seseorang atau juga peserta didik ya, untuk yang di sekolah di sepanjang usia bekerjanya. Nah, sini untuk bimbingan karir itu sendiri bidangnya yang pertama adalah kita harus pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang akan dikembangkan lebih kepada untuk skill atau juga kemampuan dari peserta didik. Kemudian juga kita yang kedua ini penetapan orientasi dan informasi karir pada umumnya. Kita berikanlah informasi karir kepada peserta didik, baik itu dengan klasikal, kelompok, atau juga lebih kerucut lagi kepada untuk konseling individual ya. Nah, untuk selanjutnya ada orientasi dan juga informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Kita berikanlah informasi ataupun juga model-model di dunia kerja atau juga di nantinya dengan bekerja seperti ini dia harus ke arah apa, untuk mengambil jurusan apa, kuliahnya di mana, seperti itu. Dan juga orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi juga sama, dengan sesuai dengan karir yang akan dihendaki dan juga yang akan dikembangkan. Siswa ini mau mengambil jurusan apa, sesuai dengan cita-cita. Ketika dia lulus ini, dia akan menjadi apa. Seperti itu. Dan selanjutnya, tujuan bimbingan karir sendiri itu sendiri, yang pertama kita harus juga memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, dan kepribadian terkait pekerjaan yang akan kita ataupun juga peserta didik miliki. Kemudian juga kita memiliki pengetahuan mengenai dunia pekerjaan dan juga informasi, memiliki nilai positif terhadap dunia kerja, memahami referensi kompetensi belajar pada setiap individu, memiliki kemampuan dan membentuk identitas karir dengan mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan yang dituntut di lingkungan secara sosio-psikologis pekerjaan dan prospek kerja dan kesejahteraan kerja di kemudian hari nantinya. Memiliki kemampuan merencanakan masa depan dan mengenal keterampilan minat bakat yang dimiliki dari setiap individu. Memiliki kemampuan atau juga kematangan dalam pengambilan keputusan, memiliki kemampuan dalam menciptakan suasana hubungan sosial. Itu adalah manfaat dari bimbingan dan konseling untuk karirnya. Nah, teknik konselingnya di sini yang pertama adalah kita lakukan konseling kelompok. Kita buatlah kelompok kepada peserta didik di kelas itu. Uh, dari kelompok itu akan nantinya ada bimbingan kelompok untuk anak yang berminat kepada pekerjaan dan juga dengan nantinya ada siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentunya akan penanganan yang berbeda. Kemudian konseling perorangan, konseling teman sebaya, dan juga penempatan. Oke, selanjutnya penyelenggaraan bimbingan karir itu sendiri, bimbingan karir dilaksanakan dengan cara yang disusun dalam satu paket tentunya, yaitu paket bimbingan karir. Kegiatan bimbingan karir dilaksanakan secara instruksional. Itu dalam artian kita mendapatkan instruksi dari manajemen sekolah, kepala sekolah, atau juga memang secara kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian juga bimbingan karir dilaksanakan dalam bentuk pengajaran unit dan juga kegiatan bimbingan karir dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang disebut hari karir atau career day. Itu juga biasanya juga di setiap tahunnya dilakukan oleh beberapa sekolah untuk career day ya, untuk sebagai bentuk peminatan, menentukan peminatan siswa ini nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi mana, gitu. Karena kita di sana akan banyak sekali pilihan. Karya wisata karir. Nah, itu juga biasanya juga sudah diprogramkan oleh
beberapa sekolah untuk kita berwisata, studi tour untuk berkunjung ke beberapa universitas negeri atau juga swasta sebagai gambaran kepada peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, seperti itu. Nah, untuk informasinya untuk materi saat ini dicukupkan sekian dan terima kasih. Saya Sumiyanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.